Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabar anak-anak semuanya kelas 6 ya, yang semoga dirahmati Allah, kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semuanya, Ananda yang di rumah, dalam keadaan sehat serta senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kelas 5 sudah berlalu. Sekarang Ananda naik ke kelas 6. Tentunya semakin dewasa, semakin tertib ya, dan semakin semangat dalam meraih cita-cita, dan semakin dewasa juga dalam menghadapi kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang belum reda. Baik, di pertemuan kita yang pertama ini pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kalau dulu kita selalu praktek ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memahami ya, dan mempraktekkan. Kalau praktek tetap ya, karena di penjas itu ya salah satu cara untuk memahami yaitu dengan mempraktekkan ya. Ketika Anda mampu mempraktekkan, insya Allah Anda berarti paham apa yang dimaksud dengan materi tersebut, seperti itu. Di pertemuan yang pertama ini kita akan berlatih latihan kebugaran jasmani ya. Tentunya kita harus paham dulu apa itu kebugaran jasmani ya. Mari kita lihat sama-sama. Aktivitas kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya, itu kepada tubuh dari kerja yang dilakukan sehari-hari ya, tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Cara gampang memahaminya, ketika siswa melakukan sesuatu seharian penuh ya, melakukan aktivitas fisik, angkut-angkut, main sama temennya, kemudian lari-lari sama temennya, belajar, serta aktivitas yang lain, tetapi siswa masih merasa bugar. Siswa nggak gampang loyo, tenaganya nggak gampang capek, nggak gampang lelah. Nah, itu yang dinamakan dengan kebugaran jasmani ya, tetap bugar, seperti itu. Nah, kemudian ada tujuan dari pembelajaran kebugaran jasmani ya, perlu kita pahami bersama. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan pengolahan diri dalam upaya pemeliharaan kebugaran jasmani dalam aktivitas fisik yang dipilih. Kemudian yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis. Ya, jelas ini olahraga itu mampu meningkatkan pertumbuhan fisik para siswa semuanya. Tentunya dengan cara yang baik, nggak asal olahraga. Ya, ada aturannya. Ya, karena eman-eman kalau kita asal olahraga nanti pertumbuhan fisik kita jadi nggak bagus. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan dasar. Ada beberapa keterampilan dasar dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang harus kalian pahami ya, minimal tahu teknik dasarnya ya. Kemudian yang keempat, meletakkan landasan moral serta karakter yang kuat ya, termasuk ketika Ananda atau siswa mengerjakan soal atau mengerjakan tugas dari bapak guru atau ustadz di Madrasah Muallimin, itu menjadi karakter yang kuat, karakter disiplin misalnya ya, disiplin dalam mengerjakan tugas, tertib dalam mengerjakan tugas, serta bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan dari apa yang tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa semuanya, seperti itu. Kemudian kita berlanjut ke materi pokok. Nah, di materi pokok ini siswa akan mempraktekkan ya, karena sudah memahami
dari aktivitas kebugaran jasmani tersebut, maka setelah itu siswa harus mempraktekkan gerakan-gerakan kebugaran jasmani. Nah, kita tahu kebugaran jasmani itu ada beragam jenis-jenisnya, ya. Ada beragam jenisnya. Ada kekuatan atau strength, ya. Ada agility atau kelincahan. Ada daya tahan atau endurance. Ya, kemudian kelentukan, flexibility, kecepatan, daya tahan otot, ya, keseimbangan, akurat, koordinasi, dan yang lain sebagainya. Itu diantara macam-macam kebugaran jasmani yang bertahap nanti akan kita pelajari. Nah, kembali ke pokok yang akan kita praktekkan atau yang akan siswa praktekkan, ada 4 gerakan. Yang pertama, lompat jongkok dilakukan selama 20 detik. Kemudian angkat lutut dilakukan selama 20 detik juga. Kemudian sit up dilakukan selama 20 detik. Kemudian plank dilakukan selama 20 detik. Jadi keempat itu ya harus Ananda lakukan, Anda praktekkan di rumah masing-masing. Nah, nanti akan muncul pertanyaan, apakah keempat itu dilakukan secara terus-menerus? Ya tidak. Ya, setiap gerakan ada jedanya. Ya, setiap gerakan akan diberikan jeda 10 sampai 15 detik. Contohnya, yang pertama Anda mengerjakan atau mempraktekkan lompat jongkok. Ya, 20 detik. Setelah selesai 20 detik, Anda istirahat selama 10 sampai 15 detik. Ya, setelah istirahat 10 detik, silakan dilanjut ke angkat lutut. Ya, 20 detik juga. Ya, satu istirahat lagi 10 detik, setelah itu dilanjutkan sit up selama 10 detik, 20 detik, satu istirahat lagi 10 detik. Gerakan yang keempat yaitu plank selama 20 detik. Nah, apakah hanya satu putaran saja atau satu pengulang saja? Tidak. Ya, ada minimalnya. Ya, minimal pengulangannya ada 2 pengulangan. Ya, atau 2 repetisi. Kita sebutnya 2 pengulangan itu repetisi. Jadi ketika siswa mampu melakukan pengulangan sebanyak 4 kali pengulangan, ya 4 gerakan itu dilakukan sebanyak 4 kali pengulangan, maka akan mendapatkan hasil yang bagus juga daripada yang hanya mampu melakukan 3 kali pengulangan ataupun 2 kali pengulangan. Seperti itu. Untuk contoh gerakan-gerakannya bagaimana, bisa kita saksikan pada video berikut ini. Seperti itu contoh video gerakan kebugaran jasmani yang dilakukan oleh saya. Nah, silakan siswa mempraktekannya. Kemudian jangan lupa untuk penugasan ya bisa diunduh pada portal siswa masing-masing. Ya, nanti di Word ya ada di situ link
Ya, silakan klik linknya, nanti akan menuju ke Google Form. Nah, setelah menuju ke Google Form, silakan diisi sesuai urutan absennya, nama jangan lupa, urutan absen, kelasnya, kemudian diisi sesuai prakteknya masing-masing. Ya, diisi sesuai kemampuan dari prakteknya masing-masing, seperti itu. Oke, ini saja yang bisa disampaikan. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, ya. Kemudian selalu cuci tangan ketika dimanapun kalian berada, dan selalu jaga jarak dengan orang lain, ya. Tetap semangat siswa semuanya, tetap sehat siswa semuanya. Demikian yang bisa disampaikan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.